Halo, saya Khairun Nikmah, biasa dipanggil Nikmah. Saat ini sedang menempuh studi profesi guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022-2023 di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Kali ini, saya akan berbicara terkait penerapan praktik baik sebagai scaffolding pada zone proximal development dalam pembelajaran bahasa Inggris, materi descriptive text. Scaffolding pada zona proximal development adalah teknik pembelajaran di mana guru membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran dengan memberikan dukungan dan bantuan yang dibutuhkan siswa. Konsep dasar dari scaffolding adalah bahwa siswa tidak dapat belajar secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain yang lebih berpengalaman atau ahli dalam bidang yang dipelajari. Dalam konsep pembelajaran, CPD adalah rentang antara kemampuan aktual siswa dan kemampuan potensial yang dapat dicapai siswa dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sekelas yang lebih mampu. Scaffolding pada CPD melibatkan guru dalam memberikan dukungan dan bantuan pada siswa untuk membantu mereka mencapai kemampuan potensial yang lebih tinggi. Sehingga peserta didik akan berperan aktif dalam kelas dan guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran bagi peserta didik. Penerapan praktik baik sebagai scaffolding pada zona proximal development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Inggris materi descriptive text dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka dengan lebih efektif. Berikut beberapa praktik baik yang dapat diterapkan sebagai scaffolding dalam CPD dalam pembelajaran bahasa Inggris materi descriptive text. Yang pertama, menjelaskan konsep dan tujuan pembelajaran dengan jelas. Penting untuk menjelaskan konsep dan tujuan pembelajaran secara jelas agar siswa memahami apa yang harus mereka capai selama pembelajaran dan apa yang diharapkan dari mereka. Kedua, menyediakan contoh descriptive text yang baik dan benar. Siswa memerlukan contoh descriptive text yang baik dan benar untuk memahami struktur teks dan penggunaan kosakata yang tepat. Guru dapat menyediakan contoh descriptive text yang baik dan benar serta memberikan penjelasan terkait kosakata dan kalimat yang digunakan. Selanjutnya, dengan menerapkan pembelajaran terstruktur dengan metode bertahap. Pembelajaran yang terstruktur dan bertahap memungkinkan siswa untuk memahami materi secara perlahan dan teratur. Mulailah dengan pengenalan konsep, kemudian membahas aspek struktur teks, dan akhirnya memberikan contoh dan latihan dalam menulis descriptive text. Kemudian memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif. Guru dapat memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif pada siswa untuk membantu mereka memperbaiki kesalahan dalam menulis descriptive text. Umpan balik tersebut dapat berupa pujian atau kritik serta saran perbaikan yang konstruktif. Selanjutnya, kita dapat menyediakan waktu dan kesempatan untuk praktik dan berlatih. Siswa perlu diberi waktu dan kesempatan untuk berlatih menulis descriptive text. Guru dapat memberikan latihan yang bervariasi, mulai dari latihan ringan hingga latihan yang lebih menantang, sehingga siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap. Peserta didik tidak begitu saja diberikan pembelajaran secara mandiri, namun penanganannya secara tahap perkembangannya, hingga mereka dapat belajar secara mandiri. Dengan menerapkan praktik baik sebagai scaffolding pada CPD, siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan meningkatkan kemampuan menulis descriptive text mereka dengan lebih baik. Teori ZPD atau Zone of Proximal Development dikemukakan oleh seorang ahli psikolog Uni Soviet bernama Lev Vygotsky yang mengembangkan teori ini pada awal abad ke-20, dan teori ZPD menjadi salah satu konsep penting dalam psikologi pendidikan dan perkembangan manusia. Vygotsky percaya bahwa ZPD adalah area di mana siswa dapat mencapai kemajuan maksimal dalam pembelajaran dengan bantuan dan bimbingan dari guru atau teman sebaya. Ia juga mengemukakan bahwa interaksi sosial dan budaya memainkan peran penting dalam perkembangan manusia dan perkembangan
mereka terhadap dunia. Oleh karena itu, mari bersama-sama para guru hebat menerapkan scaffolding pada ZPD untuk membangun karakter peserta didik yang lebih baik.